Tanggal 9 Desember kemarin ternyata kita memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, dalam konteks KPK atau kesetaraan skala nasional, ternyata KPK juga sudah memperingatinya dan dipusatkan di daerah istimewa Yogyakarta, dalam ini Kota Madya Yogyakarta. Kalau kita lihat dari proses bagaimana sungguhnya pemberantasan korupsi, maka ketika kita berbicara Hari Anti Korupsi Sedunia ini dan KPK memilih tempat di Jogja, itu adalah berkaitan dengan survei penilaian integritas yang terjadi di wilayah Yogyakarta yang dilakukan oleh KPK itu sendiri, di mana menurut penilaian KPK ya, bahwa Yogyakarta adalah dalam kondisi yang paling teratas penilaian SPI-nya begitu. Artinya apa? Dari SPI ini kan sebuah survei yang dilakukan oleh KPK bersama dengan teman-teman dari LSM, NGO dan lain sebagainya, kaitannya dengan bagaimana menilai sebuah integritas dari aparat penegak hukum, atau istilahnya tidak hanya sekedar penegak hukum saja, tetapi seluruh aparat pelayan publik ya, pemerintah, lembaga, instansi pemerintahan seluruhnya disurvei kaitannya dengan bagaimana sikap mentalitas dalam menjaga integritas untuk tidak melakukan korupsi. Nah, ternyata dari SPI yang dilakukan oleh KPK, Kota Madya Yogyakarta mendapat peringkat yang posisi paling atas lah begitu. Tapi kemudian disampaikan juga oleh KPK, ternyata secara keseluruhan di negara kita dalam hal pemberantasan korupsi atau sikap-sikap anti koruptif ini ternyata masih jauh dari harapan. Hanya sekitar 95% dalam survei integritas itu dinyatakan 95% pegawai pelayan publik itu menerima sesuatu dari pengguna jasanya. Itu dari hasil survei gitu. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata mentalitas untuk berbuat anti korupsi ini masih jauh panggang dari api kalau kita bicara dalam konteks bagaimana pemberantasan korupsi di lembaga-lembaga pelayanan publik. Nah, persoalannya apa? Persoalan ternyata di situ kemudian, karena memang kalau kita bicara dari sisi lembaganya sendiri, kalau dalam pandangan saya ketika kita berbicara dengan KPK, kalau bisa dibandingkan begitu ya, antara KPK yang dulu dengan KPK yang berlakunya undang-undang KPK yang baru ini, ada semacam hirohnya itu berbeda begitu. Kalau hiroh pada KPK dengan undang-undang yang lama itu adalah hiroh dalam rangka pemberantasan sebagai poin utamanya, tetapi dengan diberlakukannya undang-undang KPK yang baru, semangatnya adalah semangat pencegahan. Persoalannya kemudian, karena tindak pidana korupsi ini adalah berawal dari sebuah proses yang tidak bisa dilepaskan dari sikap-sikap nepotisme. Kalau pada awal-awal reformasi kita mengenal ada undang-undang anti KKN begitu kan, Undang-Undang 28 tahun 1999. Di situ disebutkan ada definisi bagaimana korupsi, kolusi dan nepotisme itu didefinisikan dengan undang-undangan itu. Nah, ketika kemudian dengan semangat KPK yang baru dengan undang-undang yang baru tersebut, di situ poinnya adalah pencegahan, maka ketika bicara pencegahan, maka bukan tidak mungkin terjadi sebuah proses di mana kemudian ketika melakukan dalam rangka upaya pencegahannya, misalnya dalam melakukan supervisi atau monitoring, evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan atau di lembaga-lembaga pelayanan publik, bukan tidak mungkin karena ada unsur nepotisme gitu kan, ya kan? Nepotisme itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya kolusi antara, ya bukan tidak mungkin kan, dalam sebuah proses misalnya evaluasi monitoring ini yang idealnya itu dalam rangka proses pencegahan, ternyata kemudian dimanfaatkan oleh karena adanya unsur nepotis, ya kan? Misalnya yang contoh-contoh konkretnya adalah misalnya dari, apalagi sekarang KPK diberikan kewenangan untuk merekrut pegawai-pegawai dengan konsekuensi sebagai pegawai negeri kan. Bahkan kemarin kita masih ingat juga ketika ada M57 atau apa itu kan kaitannya dengan itu. Nah, semangat-semangat inilah yang kemudian sesungguhnya kalau menurut saya kaitannya dengan Hari Anti Korupsi ini ada semacam kemunduran, ya kan? Ada semacam kemunduran semangat, ya. Ya, semangat pemberantasan anti korupsi, pemberantasan korupsi.
Jadi di situ ada semangat kemunduran, di mana kemudian kalau kita lihat dari masing-masing kelembagaannya dalam fungsi diferensiasi fungsinya, seolah-olah kemudian dengan misalnya kita belajar dari beberapa peristiwa-peristiwa ini, antar lembaga ini seolah-olah saling bersaing gitu. Kita bisa melihat misalnya kasus yang diungkap oleh Kejaksaan Agung begitu kan, sedemikian hebohnya, sedemikian besarnya begitu. Nah, kemudian KPK tidak mampu mengimbangi. Pertanyaannya apa? Karena undang-undang yang baru dalam semangat pencegahan atau tidak, atau bagaimana, kita nggak tahu. Artinya dalam konteks perubahan undang-undang ini ternyata sudah sedemikian rupa, impactnya sedemikian rupa. Itu kaitannya dengan semangat pemberantasan anti korupsi yang kedua. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan sikap anti korupsi ini ternyata tidak ada contoh konkret, atau belum timbulnya contoh konkret yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan negara kita. Jadi sense of again to corrupt itu sangat-sangat kecil sekali. Jadi bagaimana kemudian misalnya kalau beberapa waktu yang lalu ada surat imbauan kepada kepada dalam proses elektoral kemarin, imbauan oleh seorang menteri bahkan untuk menghadiri sebuah acara tertentu yang ternyata di situ ada unsur nepotismenya. Nah, contoh-contoh again to corrupt ini belum banyak disampaikan oleh petinggi-petinggi pemilik negara ini. By the way, persoalan ini adalah persoalan kita bersama, ya kan? Ketika kita bicara semangat anti korupsi, maka mau tidak mau kita harus, ya bukan tidak mungkin misalnya ketiadaan atau kemunduran fungsi lembaga pemberantasan anti korupsi dalam hal KPK dengan undang-undang baru perlu diuji lagi undang-undangnya gitu. Apakah dikembalikan kepada yang dulu atau bagaimana, itu persoalan yang lain. Tetapi dalam konteks pemberantasan anti korupsi ini, marilah semangat yang sudah terbarukan ya, dengan peringatan-peringatan seperti kemarin tanggal 9 kemarin dengan hasil survei SPI yang dilakukan KPK, setidaknya memberikan cambuk bagi kita untuk bagaimana kemudian meningkatkan semangat bagaimana kita melawan tindakan-tindakan korupsi. Dan jangan lupa, korupsi itu berawal dari nepotisme dan kolutif. Saya kira itu kaitannya dengan Hari Anti Korupsi. Dan yang penting 9 Desember 2025 kemarin kita sudah bersama-sama bersemangat untuk menyatakan menolak tindak pidana korupsi. Selamat kepada negara kita semuanya bahwa kita tetap menghargai adanya Hari Pemberantasan Anti Korupsi. Terima kasih.